Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 30 Januari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Perbaiki Rumah Kehidupanmu. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 7 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami terbiasa memperbaiki banyak hal yang kami gunakan setiap hari, namun kami tidak lupa untuk memperbaiki rumah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, masalah tentang perbaikan demi perbaikan, itu setiap hari kita lakukan. Bukankah di dalam rumah seringkali ada lampu yang mati? Maka untuk terus ada terang, maka lampu tersebut kita akan beli yang baru dan digantikan. Atau kemudian kalau ada pipa air ledeng yang bocor, tentunya kita akan segera memperbaiki. Karena selain itu akan menimbulkan biaya yang besar, namun juga tentu air tidak bisa masuk ke menjadi kebutuhan untuk kebutuhan rumah tangga, baik mandi, baik mencuci, baik juga untuk kebutuhan dapur. Biasanya kita tidak akan membiarkan lama-lama, segera dan secepat mungkin kita memperbaiki. Kalau kita punya kendaraan baik motor ataupun sepeda atau bahkan mobil, dan kendaraan itu cuma satu-satunya, ada uang, tidak ada uang, kita akan memperbaiki. Kita akan cari bengkel mungkin yang murah, yang langganan, atau kalau uang memadai, kita akan cari bengkel yang resmi, biasanya memang lebih mahal, tetapi kualitas perbaikan itu sungguh-sungguh bisa dijaga mutunya. Sahabat seperjalanan, kita terbiasa dengan cepat dan dengan segera memperbaiki. Menyangkut juga dengan sakit penyakit. Kalau kita batuk, kita pilek, kita panas, demam tinggi, maka dengan segera minimal akan mencari obat penurun panas. Kita akan segera memperbaikinya. Atau ada luka tergores mungkin oleh cutter, oleh pisau, dan kita akan segera mencari obat dan membuat luka itu kemudian sembuh dan tidak ada darah mengalir yang terus-menerus. Maka manusia punya sifat segera memperbaiki. Namun seringkali ada hal yang harus segera diperbaiki, namun kita biarkan dan kita menikmati sebetulnya kerusakan-kerusakan tersebut. Apa yang tidak diperbaiki dan seringkali lupa dilakukan, itu yang dalam firman Tuhan kitab Yeremia pasal yang ketiga. Beginilah firman Tuhan semesta Allah, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu, perbaikilah perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Bukankah kita begitu cepat memperbaiki banyak hal yang menyangkut dengan kebutuhan keseharian kita? Namun mengapa kita berlambat-lambat? Kita tahu dengan jelas dalam rangkaian kita menyampaikan firman Allah lewat sahabat seperjalanan ini berangkat dari kitab Yeremia. Apa yang salah dari orang Yahudi? Mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka tidak bermoral, mereka menekan yang lemah, mereka menindas yang miskin, mereka menginginkan kuasa, mereka mencari raja yang bukan Mesias yang tersalib di kayu salib, tapi Mesias yang mengangkat senjata untuk menolong mereka menghadapi para penjajah, baik itu kerajaan Babylon maupun Assyria. Maka itu yang dimintakan dengan segera kalau menyangkut dengan urusan-urusan kepentingan pribadi kita. Tetapi kalau kerusakan-kerusakan yang menyangkut dengan kehidupan karakter kita, spiritual kita, rohani kita, kita seringkali berlama-lama bahkan menikmati dosa-dosa yang kita perbuat. Firman Tuhan berkata, buat apa engkau datang ke rumah Tuhan? Engkau menyuruh mendengarkan firman Allah, engkau cuma mengerti, engkau memahami, engkau memang sujud menyembah, tetapi tidak ada perubahan, perbaikan di dalam tingkah lakumu dan perbuatanmu. Firman Tuhan berkata, maka aku mau diam bersama-sama karena bersama-sama kamu di tempat ini. Apakah Tuhan menjadi orang yang pribadi yang hitung-hitungan? Tentunya tidak. Kalau kita sudah tidak lagi taat kepada firman Allah, berarti tidak ada firman dalam hidup kita.
tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat dan raja dalam kehidupan kita. Mari sahabat seperjalanan, jangan berlama-lama memperbaiki rumah kehidupan. Untuk rumah saja kalau genteng bocor, kalau ada masalah problem, kita segera. Karena itu adalah tempat tinggal kita. Kita ingin nyaman tinggal di dalam rumah, sekalipun rumah sederhana. Tetapi mengapa kalau rumah kehidupan kita mengalami kerusakan, kebobrokan, bocor sana, bocor sini, berjamur, penuh dengan bau, ada sampah-sampah kehidupan di dalam hidup kita, kita tidak buang. Tapi sampah di rumah kita akan segera membuangnya. Karena itu akan menimbulkan sakit, penyakit, bau busuk yang karena kemudian terjadinya pembusukan dari sisa-sisa makanan. Dan mengundang berbagai macam binatang, baik semut, baik lalat, baik nyamuk, ataupun binatang lain. Tikus bahkan bisa tertarik untuk sampah. Tetapi biarlah kita boleh berjuang untuk memperbaiki rumah kehidupan kita. Bagaimana rumah kehidupan kita? Mata kita perbaiki. Jangan menatap untuk hal-hal yang membuat kita berdosa. Telinga kita perbaiki. Jangan terlalu baper mendengar sesuatu yang negatif. Cepat percaya. Mulut kita pun diperbaiki. Karena itu adalah rumah kehidupan kita. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti, bahkan sumpah serapa. Jangan melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, melalui ucapan, pukulan secara fisik itu tidak boleh. Tapi seringkali juga KDRT, melalui kata-kata menghina, kata-kata merendahkan. Hati kita dibersihkan dari sampah-sampah kehidupan. Tingkah langkah kita, kalau kita sering pergi dengan kaki kita ke tempat-tempat yang tidak tepat, biarlah kita berdoa, ya Tuhan, perbaikilah tingkah langkahku, perbaikilah perbuatanku dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Biarlah kita terus berjuang di dalam merencanakan sesuatu, membelanjakan uang yang ada pada kita. Kita belajar untuk menyisihkan untuk orang-orang yang kurang secara keberuntungannya dari hidup kita. Sehingga kita boleh belajar berbagi, tidak memakai kemudian seluruh finansial yang ada pada kita hanya untuk memuaskan nafsu kita. Apalagi di dalam kekurangan, kita pun juga seringkali susah untuk bersyukur, sedangkan ada banyak orang yang hidupnya jauh lebih susah dari kita. Perbaiki. Kalau kita punya kebiasaan bersungut-sungut, sulit bersyukur, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, lalu seakan-akan kitalah yang benar, semua salah, bahkan Tuhan pun kita persalahkan. Sahabat seperjalanan, kalau kita memperbaiki rumah kehidupan kita, maka kita bisa tinggal dengan baik dan benar di hadapan Allah. Mari kita berjuang sahabat seperjalanan. Jangan hanya memperbaiki hal-hal yang tiap hari menjadi fokus dan prioritas kita. Tetapi kita tidak memperbaiki rumah kehidupan kita. Kita tidak memperbaiki tingkah langkah kita. Kita tidak memperbaiki perbuatan kita. Kita memang datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Allah. Namun kehidupan kita tidak mengalami perubahan, maka firman itu menjadi tinggal di luar rumah kehidupan kita. Biarlah firman itu masuk ke dalam rumah kehidupanmu, masuk dalam pikiranmu, masuk dalam hatimu, masuk secara menyeluruh di seluruh aspek kehidupan kita, sehingga Tuhan dimuliakan. Berjuanglah sahabat seperjalanan untuk memperbaiki rumah kehidupan kita yang perlu diperbaiki dalam kuasa pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang Maha sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan jawab sesuai waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami, supaya kami benar-benar bersungguh-sungguh memperbaiki rumah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.